Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Selamat sore saya sampaikan kepada para ibu-ibu yang telah hadir pada sore hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Sebelum itu saya ingin menyapa para ibu-ibu. Bagaimana kabarnya para ibu-ibu? Apakah senantiasa sehat? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita mampu menjalankan aktivitas kami sehari-hari dalam pengerjaan apapun dan tidak mendapatkan halangan yang berarti. Sebelumnya perkenalkan, saya Maslahatul Bariroh, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya yang akan melakukan penyuluhan kepada para ibu-ibu yang ada di sini, yang bermaksud untuk menjalin tali silaturahmi agar kami mampu menjalankan segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, maksud tidak lama-lama. Maksud dan tujuan saya bersama ibu-ibu pada sore hari ini adalah untuk melakukan penyuluhan. Nah, para ibu-ibu, apakah arti penyuluhan tersebut? Nah, kita menggunakan istilah yang lebih mudah saja. Saya akan memberikan sebuah pengajaran, sedikit pengajaran kepada para ibu-ibu, khususnya juga untuk saya, mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah kekerasan dan bullying yang terjadi pada anak-anak. Nah, ibu-ibu, apa arti kekerasan? Semakin hari, semakin bertambah kekerasan-kekerasan yang terjadi. Seperti yang dapat kita lihat dari beberapa kasus yang kita lihat di TV, baik di TV maupun di kehidupan nyata, banyak sekali kekerasan dan bullying yang terjadi pada anak-anak di sekitar kita. Nah, kami sebagai orang tua tentunya merasa khawatir, apalagi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang memiliki anak, memiliki keluarga, memiliki adik, yang tentunya kita akan sangat merasa sedih apabila mereka menjadi korban kekerasan, menjadi korban bullying, bahkan ketika mereka menjadi pelaku kekerasan tersebut. Seperti yang dapat kita saksikan sebelumnya, bahwa kekerasan bahkan terjadi di mana-mana. Kekerasan terjadi di sekolah, kekerasan terjadi di tempat bermain anak-anak, bahkan kekerasan dan bullying bisa saja terjadi di lingkungan keluarganya masing-masing. Untuk itu, ibu-ibu, kita sebagai orang tua harus bisa mencegah keadaan tersebut agar anak-anak kami tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dan tidak melakukan kekerasan tersebut. Sebagai orang tua, tentunya kami juga memiliki rasa simpati, rasa empati kepada anak-anak lain yang mengalami kekerasan tersebut. Untuk itu, marilah kita renungkan apabila anak-anak kita yang mendapatkan perlakuan tersebut, mendapatkan kekerasan tersebut, atau justru anak-anak kita yang mendapatkan, atau justru anak-anak kita yang melakukan kekerasan tersebut. Mari renungkan itu dan coba rasakan apa yang kami rasakan. Tapi ibu-ibu sekalian, apakah kekerasan itu? Ada yang bisa menjelaskan apakah bullying itu? Mari kita kulik, mari kita buka sedikit demi sedikit apa itu kekerasan dan bagaimana mencoba untuk mencegahnya agar tidak terjadi kekerasan pada anak-anak kita. Pada tahun 2017, Suradi dan kawan-kawan, siapa itu Suradi ibu-ibu? Tentunya pakar ahli yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang dapat terpercaya, mengatakan bahwa kekerasan pada anak merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin meningkat dan semakin memburuk. Bisa kita lihat di beberapa kasus yang ada di televisi atau ada di website atau mungkin ada di beberapa media sosial, bahwa kekerasan semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak motifnya. Ada yang bullying, ada yang kekerasan secara fisik, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian, menurut Surjono Sukanto, siapa juga Surjono Sukanto itu? Yang pasti Surjono Sukanto itu ahli ilmu sosial. Menurut Surjono Sukanto, kekerasan adalah penggunaan kekuatan secara fisik
secara fisik, secara terpaksa terhadap orang maupun benda. Jadi bukan hanya orang saja. Menurut Sujono Sukanto, benda juga bisa mendapatkan kekerasan. Kita juga kadang kalau marah-marah bisa membanting sesuatu yang ada di dekat kita. Itu juga merupakan kekerasan dan tidak boleh ditujukan kepada anak-anak yang dapat melihat kita. Kita harus melakukan pengajaran yang penting untuk mereka. Itu juga salah satu pencegahan untuk mencegah anak-anak melakukan kekerasan. Kita beralih pada contoh-contoh dan jenis-jenis kekerasan maupun bullying yang terjadi, yang sudah terjadi dan sudah diamati. Contohnya kekerasan fisik. Apa saja kekerasan fisik? Ada yang bisa menjawab? Kekerasan fisik yang pertama, ada ibu-ibu yang suka mukul anaknya. Sebenarnya perlakuan tersebut tidak diperbolehkan untuk parenting. Kenapa? Karena mereka akan Nah, apa saja jenis-jenis kekerasan? Yang pertama, ada kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik, seperti ibu-ibu yang suka memukul anaknya. Sebenarnya perlakuan tersebut tidak diperbolehkan dalam ilmu parenting. Kenapa ibu-ibu? Karena hal tersebut bisa menstimulasi anak kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jadi itu adalah secara tidak langsung kita menirukan, mencontohkan kepada anak kita bahwa kekerasan diperbolehkan. Yang kedua ada pengabaian. Sebagai orang tua, kita tidak boleh mengabaikan anak kita. Nah, kemudian adalah pelecehan emosional atau psikologis. Sebagai orang tua, kita juga harus tetap menyemangati anak kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu belajar misalnya. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual anak. Hal ini semakin banyak terjadi di kalangan anak-anak. Pelecehan anak-anak yang disebut apa ibu-ibu? Ya, betul sekali, pencabulan. Hal itu semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Untuk mencegah itu, marilah kita dengarkan sesuatu, memperbanyak parenting, memperbanyak ilmu-ilmu tentang keadaan tersebut. Kemudian, apa saja jenis-jenis bullying? Bullying juga bukan hanya satu jenis atau hanya dua jenis. Bullying memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah bullying verbal. Maksudnya bullying verbal adalah bullying yang dilakukan dengan ucapan. Seperti anak-anak kita sering mengucapkan, "Hei kamu jelek, dasar kamu gendut." Itu adalah sebuah bullying dan itu tidak baik. Itu akan menstimulasi anak kita semakin hari semakin akan membenci orang yang dia bully. Dan korban dari bullying tersebut akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian ada bullying fisik. Bullying fisik misalnya, dasar kamu jelek. Kemudian sosial bullying. Apa itu sosial bullying? Bullying yang konotasinya sosial. Banyak orang yang membuli, dari sana membuli, dari sini membuli. Jadi anak tersebut mendapat bullying tersebut. Untuk itu orang tua juga harus memiliki kompetensi untuk memberikan pembekalan kepada anak agar tidak mudah dibully oleh orang lain. Kemudian adalah cyberbullying. Ini ibu-ibu orang tua harus selalu berhati-hati karena cyberbullying dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kenapa? Karena bahkan anak kecil yang saya lihat banyak sekali sudah dikasih ibunya HP, sudah dikasih tab, yang mereka bahkan lebih mudah mengakses media sosial, dan di situ adalah cyberbullying banyak terjadi. Cyberbullying itu adalah bullying yang terjadi di dunia maya, di dunia sosial media. Kemudian seksual bullying, ini banyak terjadi. Dasar laki-laki kok kayak perempuan, perempuan kok kayak laki-laki, itu banyak terjadi. Nah, kita juga bisa mencegah hal itu tersebut. Kita juga harus berhati-hati dalam pengucapan kita. Mari kita membahas akibat atau apa yang akan didapatkan ketika anak-anak mendapatkan kekerasan atau mendapatkan bullying. Yang pertama misalnya, ketika anak-anak mendapatkan bullying, akibat yang terjadi adalah rendah diri. Anak-anak merasa kayak, saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, dan itu
akan membuat anak kita cenderung tidak berani keluar, tidak berani menunjukkan dirinya siapa. Kemudian ada depresi. Banyak loh anak-anak yang merasakan depresi itu sangat banyak. Kemudian cemas. Ketika mau ngapa-ngapain, aku takut, kesini takut, kesitu takut. Itu adalah salah satu indikasi bahwa dia mendapatkan bullying dari orang-orang di sekitar dia. Kemudian kesulitan tidur dengan nyenyak. Nah, ini ibu-ibu juga harus mengerti bahwa anak-anak yang misalnya hanya ibu-ibu yang sudah malam nggak tidur-tidur, nah itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa dia mendapatkan bullying dari orang sekitar. Kita juga harus mengerti kenapa anak ini tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, ataukah memang ada gangguan secara fisik, atau mungkin dia merasakan gangguan mental yang terjadi akibat bullying tersebut. Kemudian di beberapa kasus tertentu banyak orang atau banyak anak bahkan memikirkan untuk ya udah aku mati aja biar gak ada orang yang gak suka sama aku. Bagaimana perasaan kita ketika mendengarkan anak kita mendapatkan pemikiran seperti itu? Tentunya kita sangat sedih kan ibu-ibu. Makanya kita harus benar-benar mencegah bullying dan kekerasan pada anak tersebut. Kemudian akibat kekerasan yang terjadi pada anak, apa saja ibu-ibu bisa mencoba menjelaskan? Atau saya dulu menjelaskan, nanti ibu-ibu giliran ibu-ibu yang menjelaskan? Baiklah, saya dulu kalau begitu. Akibat kekerasan pada anak, yang satu trauma. Tentunya ibu-ibu pasti paham apa itu trauma. Trauma itu keadaan yang benar-benar sangat menyulitkan anak tersebut, gak berani ngapa-ngapain, mau ini takut, mau itu takut nanti dimarahin lagi, takut nanti dipukul lagi. Itu sangat menyulitkan anak-anak untuk melakukan segala aktivitasnya. Kemudian depresi seperti tadi, pusing, gak berani ngapa-ngapain, anak-anak benar-benar gak berani keluar rumah, gak berani keluar untuk ketemu teman-temannya, kasihan. Kemudian penyakit mematikan. Nah, semakin dia memendam perasaan yang sangat tidak mengenakan tersebut, semakin hari fisiknya juga semakin terpengaruh, dan itu akan membuat anak-anak memiliki penyakit fisik seperti bahkan ada anak kecil yang sudah mengalami sakit jantung, bukan hanya dari gen ya, itu bisa saja terjadi dari penyakit mental yang dia dapat. Kemudian stres dan terganggunya fungsi otak. Kenapa anak-anak kita tumbuhnya lama banget, kok nggak pinter-pinter anaknya? Siapa tahu dia terganggu secara mental. Nah, untuk itu kembali lagi kita harus bisa menjaga anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan ilmu parenting yang cukup tentunya. Nah, dalam poin ini para ibu-ibu juga harus tahu bahwa bullying dan kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang anak. Kenapa anak ini waktu bayi tumbuh kembangnya cepat, kok waktu sudah umur 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin anak-anak yang masuk TK kok lama tumbuh kembangnya. Nah, hal tersebut kemungkinan anak tersebut mendapatkan bullying atau kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk itu ibu-ibu, apakah contoh lain yang dapat diakibatkan dari kekerasan dan bullying tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Atau mungkin perwakilan dari ibu-ibu yang ingin menjawab? Nggih, Bu, monggo. Ya, betul sekali yang disampaikan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi, akibat yang paling fatal terjadi adalah anak tersebut melakukan kekerasan dan bullying yang sebenarnya, karena mereka mendapatkan contoh dari apa yang mereka dapat, dan bisa saja mereka melakukan kekerasan dan bullying tersebut melebihi sesuatu yang mereka dapatkan. Sekali lagi terima kasih Bu atas jawabannya, dan saya sangat menghargai itu. Itu adalah salah satu akibat yang benar-benar kita semua khawatirkan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan pemaksaan baik secara fisik, verbal maupun psikologi maupun secara sosial. Dan bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan yang tidak nyaman atau terluka, dan biasanya itu terjadi secara terus-menerus. Bullying biasanya terjadi secara terus-menerus.
Nah, itulah beberapa kasus dan beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan dan bullying. Marilah kita senantiasa menjaga anak kita, menyenangkan hati mereka agar mereka mampu mengetahui bahwa kita menyayangi mereka, kita menghargai mereka, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan mereka. Mereka akan lebih dekat dengan kita, mengerti tentang perasaan kita, dan tentunya mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kekurangan atau menimbulkan kelemahan untuk kita. Nah, kita juga bisa melakukan dengan cara memberikan me time, bahasa anak sekarang me time, memberikan waktu untuk mereka, ngobrol dengan mereka, mengajak main dengan mereka, dan memberikan apresiasi yang sangat baik kepada mereka. Misalnya mereka, ibu aku buat ini, kita bisa melakukan apresiasi yang sangat besar kepada mereka. Perbuatan kamu bagus, kamu anak pintar, seperti itu ya ibu. Bisa dilakukan seperti itu karena anak-anak membutuhkan kita sebagai apresiator, sebagai penilai mereka, dan juga kita juga bisa memberikan teladan yang baik, juga sangat berpengaruh untuk mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, untuk itu ada istilah lain, quality time dengan keluarga. Kita bisa juga saling mengerti satu sama lain, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Kita juga bisa memberikan sesuatu yang membuat diri mereka semakin semangat. Materi-materi yang saya sampaikan tersebut berasal dari jurnal-jurnal yang saya ambil dari Google Scholar atau jurnal-jurnal yang telah teruji keabsahannya oleh para ahli-ahli yang bekerja di bidangnya. Nah, ibu-ibu, marilah kita tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan ilmu kita untuk mengajar kepada anak-anak kita. Dan seiring berjalannya waktu, semoga kita bisa membuat atau menjadikan generasi selanjutnya yang layak dan mampu bersaing dengan dunia luar. Semoga anak kita dapat menjadi anak yang membanggakan kita, menciptakan kedamaian, dan membentuk generasi selanjutnya yang lebih menjadi pribadi yang sangat baik, menciptakan kedamaian dunia, dan mampu menghilangkan perspektif jelek yang telah beredar di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya terdapat salah kata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan dapat dipertemukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga juga silaturahmi antar kita selalu terjalin dengan baik. Salam hangat dari saya, Maslahatul Barirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.